Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Budi Hartawinata. Banyak di luar sana yang menanyakan kepada saya, Pak Budi, kenapa itu tagline-nya utamakan sholat dan keselamatan kerja? Di truk saya kenapa ditulisin utamakan sholat, di keren juga sama, di pabrik saya juga saya tulisin utamakan sholat dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa amalan yang bisa paling utama adalah sholat. Makanya di pabrik saya itu sholat zuhur pasti saya matikan semua mesin, asal juga sama, kita sholat berjamaah, dan saya memberi kesempatan kepada seluruh karyawan saya untuk bisa sholat berjamaah. Semoga tagline ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan banyak lagi pengusaha-pengusaha yang memakainya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keseharian para karyawan di perusahaan konstruksi baja milik Budi Hartawinata. Jika masuk waktu sholat dan azan berkumandang, semua aktivitas harus berhenti. Mereka semua dengan bersemangat menjawab panggilan mulia dari Allah SWT. Kaki-kaki mereka pun bergegas melangkah menuju mushola untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Pabrik yang berlokasi di Cikarang ini memang mengusung slogan yang unik dan lain daripada yang lain, yaitu utamakan sholat dan keselamatan kerja. Pesan bijak ini terpampang jelas di beberapa alat berat dan lokasi perusahaan. Kerennya lagi, slogan ini ternyata bukan hanya jargon semata, namun benar-benar diterapkan oleh perusahaan ini. Padahal, dengan menghentikan aktivitas pabrik dalam waktu beberapa detik saja, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Namun hal itu tidak begitu dipersoalkan oleh Budi. Sebab baginya, selain dunia, urusan akhirat juga mesti mendapat porsi yang lebih. Saya bilang sama manajer saya bahwa ruangan yang paling besar itu harus musola, jangan ruangan kita. Ruangan yang paling nyaman juga musola. Makanya di kantor saya satu lantai saya buat musola. Di workshop juga ruangan yang paling besar adalah musola. Budi tak hanya mengajak dan memerintahkan karyawannya untuk sholat tepat waktu. Saat bulan Ramadan, seluruh karyawan di sini diwajibkan untuk berpuasa. Bagi mereka yang melanggar, maka tak segan-segan Budi akan memberi sanksi tegas hingga pemberhentian. Sebagai seorang pemimpin, ia juga memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Bahkan seringkali, Budilah yang menjadi imam saat sholat berjamaah. Untuk menunjang perintah sholat tepat waktu, Budi pun menyediakan mushola yang luas agar bisa menampung seluruh karyawannya. Saya pengen pertama karyawan saya itu tepat waktu. Kedua juga sebenarnya untuk efisiensi itu perusahaan saya. Emang sih kalau kita pikir ya, kalau mesin di sini mati dalam 15 menit seperti ini, berarti kan kita rugi tuh bisa 25 sampai 30 juta lah gitu ya. Tapi lebih rugi lagi kalau mereka sholatnya ada satu sholat, ada mati, ada sholat mati. Bu 7 saya membuat bengkel Lastral.
Winata ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kehidupan ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, janganlah pernah menyepelekan panggilan Allah untuk sholat. Dan Budi pun berharap gerakan sholat berjamaah tepat waktu ini bisa diterapkan pula di perusahaan-perusahaan lainnya. Sahabat umat, kisah Budi Hartawinata ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kehidupan ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, janganlah pernah menyepelekan panggilan Allah untuk sholat. Dan Budi pun berharap gerakan sholat berjamaah tepat waktu ini bisa diterapkan pula di perusahaan-perusahaan lainnya. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum.